Ya, ini ada tugas akhir judulnya peranan customer service dalam melayani pelanggan. Jadi tugas akhir ini sudah dia sudah sidang, kita Ini dengarkan saya dulu akan apa yang membahas pernah saya tugas akhir sarankan. Kita berjudul cepatkan peranan tentu saja supaya customer cepat. service dalam melayani pelanggan pada PT Pos Indonesia. Kita lihat dulu, ya, abstraknya kita lihat customer merupakan layanan. Nah, ini ya, sering sekali ini maka dalam penulisan karya ilmiah kata maka ini tidak tepat ya dipakai. Ini kan sering sebagai kata penghubung. Ya, jadi dia kalau kata penghubung harusnya dipakai setelah koma, bukan setelah titik. Ya, tidak bagus untuk karya ilmiah. Sama juga dengan ini. Karena dengan ini tidak bagus dipakai sebagai awal kalimat. Karena ini bukan subjek, ini kata penghubung juga. Nah, ya satu lagi untuk kata kunci, dia itu syaratnya harus minimal 3. Tambahkan satu lagi, apa isinya satunya? Ini latar belakang, kita lihat. Sama juga ini kata dalam untuk penulisan karya ilmiah ini kurang tepat dipakai, ya. Kan standar untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ialah subjek, ya, subjek ditambah predikat ditambah objek. Nah, kata dalam ini bukan salah dalam bahasa sehari-hari boleh, tapi dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh menjadi awal. Ini juga maksudnya segala sikap. Nah, ini bukan bahasa. Ini belum kamu perbaiki. Ini ada saya sarankan sebelumnya tapi tidak kamu rubah. Ya, ini kita lihat lagi tadi dalam. Nah, ini perusahaan, mana dia ini perkembangan. Ya, tapi ini tidak fatal ya. Coba kita lanjutkan. Perbaikin ini biasanya setelah koma baru ada keterangan, ini menguatkan keterangan fungsinya. Ini juga dengan adanya perbaikin itu. Ini lagi dalam, ini bukan awal kalimat yang baik untuk penulisan karya ilmiah. Satu lagi maka. Nah, Ya, di sini sudah yang saya 14. sarankan. Nah, Nah, ini baru dia kamu kita kemarin. tahun 2000. Nah, ini dia sudah kamu buat jumlah keluhan pelanggannya berapa keluhan selama mulai Januari sampai Mei 2021 ya. Jadi kita lihat banyak keluhan pelanggan setiap bulan terhadap PT Pos Indonesia cabang Medan ya. Ya, peran customer dalam pelayani pelanggan. Apa itu judulnya tadi? Peran customer, judulnya tadi apa ya? Peranan. Nah, jadi ini harusnya di sini dikit sama lah ya. Ini kok berbeda. Makanya ini kalau gitu ini bagaimana? Nah, ini peranan customer service ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana peranan? Oke. Customer service, melayani pelanggan, data pegawaian dilaksanakan pada tahun 2021. Oke, kita lihat 2021. lagi. Nah, jadi ada dibikin nomor-nomornya supaya orang tahu, ya. Nah, selanjutnya tujuan, ya, manfaat. Ini ID ya ini ada. Panjaitan dan Januar Effendi Panjaitan dengan ID ini Yuliati. Ya, kau tuliskan kalau memang dua orang dan ini juga. Nah, membuat tabel kalau ini terputus harus ada di sini apa judulnya ini. Ya, jangan putus Ah, dari ini atas, tak ada juga sambungannya. Harus masuk minimal yang ini. Cara ada. berbicara, gerak-geri, cara pengertian customer service. Kita lihat lagi.
fungsi dan tugas. Desmen, salesmen, syarat, komplain, strategi, metode penelitian. Nah, ini siapa karyawannya? Kau sebutkan namanya karena dia informan. Apa jabatannya? Nah, itu tadi Hasil dan pembahasan, di mana apa sudah kamu logo, Kita pelayanan, stop dulu. Kita stop, kita lihat pengumpulan data. Mana wawancara tadi? Wawancara. Tetap tidak ada kamu tulis siapa yang kamu wawancara ini. Ya, siapa? Ya itu ada ini ya, udah ada kamu buat Ibu Pramitasari. Kalau kenapa cuma satu, tapi ya sudahlah. Nah, kita lanjutkan lagi. teori semua yang kau masukkan ini. Iya, sama. Tidak ada nampak pun. Nah, ini yang tak ada. Alah, coba lah ya. Ini wawancaramu. Nah, setiap yang kita wawancarakan, namanya ini tahu, ini penelitian deskriptif. Berarti apa? Menggambarkan atau menceritakan. Jadi, semua yang kau wawancara ini, tak ada satupun yang berbunyi atau dinarasikan. Ya, katakan dinarasikan. Nah, dinarasikan dalam pembahasan. Tidak ada, sepertinya semua ini hanya copy paste saja kau buat. Nah, ini saya lihat hanya standar-standar saja. Manalah orang hasil wawancaramu di sini? Sikap melayani pelanggan, antara lain. Nah, ini kata siapa ini? Siapa yang bilang kayak gini? Harusnya di sini kau bikin menurut hasil wawancara dengan. Nah, baru bikin di sini kutipan langsungnya apa yang diucapkannya. Nah, wawancara itu kau tuliskan di sini, baru boleh kau masukkan seperti ini keterangan-keterangan ini. Ini kan seolah-olah hanya kamu copy paste saja ini dari punya orang yang sama. Tidak ada bedanya dengan yang kamu wawancarai. Yang membedakan itulah penelitian deskriptif ya. Kamu perbaiki ini. Ini kalau saya lihat ini standar-standar ini semua. Harus ada kau narasikan atau kau tuliskan wawancaramu dengan siapa yang kau wawancarai. Cobalah kamu lihat ya, banyak anak bimbingan saya yang di situ ada YouTube. Kau lihat di situ bagaimana cara menarasikan. Ini kan standar saja ini semua. Ya, jadi saya lihat ini masih sama ya, cuman kamu tambahkan saja di sini ada ini cuman ya ini setelah ini kita lihat khususnya mulai dari pembahasan ini ya. Nah, ini kan kamu katakanlah di sini berdasarkan hasil wawancara dengan staf customer service ya. Jadi kamu bilang ini merupakan hasil wawancara yaitu Ibu Pramitasari. Ya, oke. Mana hasil wawancaranya? Harusnya kan saran saya di sini adalah bikin kutipan langsung dari wawancara kamu. Bagaimana cara membuat kutipan langsung itu? Ya, lihat seperti ini, sebentar ya. Baru ini kamu tambahkan cerita, jangan hanya ini saja.
ini kan tidak nampak ini apa hasil wawancara, bisa saja hanya copy paste-nya. Ya, contoh. Nah, ini biar saya tunjukkan sama kamu bagaimana cara kita menampilkan contoh di sini. Lihat ya, di video sebelah kanan ini. Dia mewawancarai manajer keuangan Pak Yan Ari Pratama. Semua yang diucapkan Bapak itu ditulisnya. Oke, kutipan langsung, satu spasi. Nah, setelah dia menuliskan kutipan langsung, kita lihat, nah, perhatikan, baru dibikinnya lagi. Ada proses wawancara, nah, baru lagi, lihat ya, kita lihat lagi. Nah, jadi ini yang kamu narasi ini kan semua hasil wawancara. Baru kamu rangkum setiap satu sudah kutipan langsung dari wawancara, baru kamu bikin ceritanya. Begitu melakukan penelitian deskriptif yang baik. Jadi nampak ada hasil dari wawancara, bukan seperti ini cukup dibuat kita lihat saja modul ataupun tulisan orang lain ya. Coba lagi lihat nih ya, kamu setelah diwawancarai semuanya. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan. Nah, ada pembahasan di sini. Nah, coba kita lihat punya kamu ini kan hanya adalah kamu bahas di situ peranan customer service ya. Ini masih seperti teori semuanya. Nah, ini kan aduh, semua seperti pengelolaan komplain pelanggan semua. Ya, kamu perbaikilah dulu ya supaya lebih bagus. Tidak ada niat saya menahan-nahan kamu. Yang penting kamu perbaiki supaya kamu lebih bagus tulisannya. Nampaklah dia ini memang penelitian deskriptif, bukan penelitian yang memang kamu copy paste saja ya. Kamu bisa menunjukkan karena tak mungkin sama kalimat yang kamu wawancarai dengan orang lain. Demikian saja. Mungkin dari tugas orang lain nggak mungkin sama karena beda-beda pastinya. Oke, dari saya terima kasih.